Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Dara Ayu Rahmadilla dan NPM 231506192. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas akhir dari judul 2 praktikum jaringan komputer. Mungkin langsung saja kita mulai. Baik. Jadi di sini kita akan membuat switch dan router network mengikuti instruksi dari modul yang sudah diberikan. Jadi pada percobaan kali ini kita membutuhkan dua PC, satu switch dan juga satu router. Mungkin langsung saja ke komponen-komponennya. Dua PC, kita beri nama PC A dan juga PC B. Lalu selanjutnya kita butuh satu switch 2960. Kita beri nama switch satu dan juga router 2911. Kita beri nama router satu. Selanjutnya, kita hubungkan komponen-komponen yang telah kita siapkan dengan menggunakan kabel copper straight through fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 01 untuk switch, lalu switch fast Ethernet 02 ke router gigabit Ethernet 00. Lalu dari router 1 gigabit 01 ke PCB fast Ethernet 0. Sudah, setelah itu kita masukkan alamat IP untuk PCA dan juga PCB. Kita ke PCA, ke desktop, lalu IP configuration. IP 4 untuk PCA itu adalah 192.168. Aduh, 192.168.13. Subnet max-nya 255.255.255.0. Dan default gateway-nya itu 168.192.168.11. Selanjutnya, kita masukkan IP address untuk PCB. Itu 192.168.03. Subnet max-nya 125.525.255.0. Default gateway-nya 192.168.01. Ini untuk konfigurasi IP PCB. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke step 2, yaitu kita konfigurasi router. Router, oke, sudah. Kita masuk ke mode enable. Lalu kita konfigurasi terminal. Lalu kita kasih nama hostname R1. Di sini kita tinggal ikutin saja modul. Terus no IP domain lookup. Selanjutnya kita bikin password class untuk nanti ke mode enable. Lalu main console. Terus kita bikin password lagi dengan kode
dengan sandi Cisco untuk login. Lalu perintah line VTY, aduh, line enter password Cisco login. Selanjutnya kita masukkan komen service password encryption, lalu banner emotd. Selanjutnya kita konfigurasi interface di router. Tadi di router itu kita menggunakan interface gigabit Ethernet 00. 00 itu yang terhubung ke switch. Jadi di sini 00. Lalu kita setting IP address-nya. Nah, shutdown. Lalu kita exit dari mode config if. Lalu untuk konfigurasi interface di selanjutnya itu yang 01, gigabit 01. Lalu kita masukkan IP address-nya. Terus untuk IP 6-nya, nah shutdown, terus exit. Nah, mungkin kita ke configure interface description. Tinggal ikutin aja yang di model. Selanjutnya, kita exit dari mode konfigurasi. Lalu copy running config, startup config. Aja. Clock set. Setelah. Oke, mungkin kita langsung cek aja jaringannya. Nah, di sini dapat dilihat jika semua kabel itu sudah berwarna hijau. Mungkin kita coba ping dari PC A, ping ke PC B. Mungkin kita coba cek dulu. Karena hasilnya itu adalah request timeout. Kita cek firewall.
firewall itu harusnya off. Sudah off. Di sini juga sudah off. Kita ping ulang default gateway. Ping. Di sini masih request timeout. Mungkin kita coba selesaikan dulu di step 3 untuk konfigurasi switch. Karena di sini belum bisa melakukan ping. Kita ke switch. Terus masuk ke mode enable. Config terminal. Terus name-nya jadi S1. Selanjutnya itu no IP domain lookup. Selanjutnya interface VLAN 1. Maksudnya konfigurasi IP address. Lalu no shutdown. Lalu exit. Selanjutnya kita setel default gateway-nya. Lalu exit. Lalu kita ping PC A ke PC B. Lalu S1 ping ke PC B. Kita coba PC A ping ke PC B. Apakah sudah berhasil? Masih request timeout ternyata. Mungkin coba kita ping default gateway-nya. Request timeout. Ya, karena tadi ada beberapa kesalahan, gagal ping. Mungkin saya sudah menemukan solusinya. Kita delete dulu antara kabel switch ke router dan juga kabel router ke PCB. Gigabit Ethernet 00 ini ke PCB kelas Ethernet 0 dan gigabit 01 ini ke switch 1 kelas Ethernet 02. Nah, karena semuanya sudah hijau, mungkin kita coba melakukan ping dulu antara router ke PCB untuk mengecek Cisco. Kita langsung ping. Nah, dapat dilihat jika router dan juga PCB itu sudah tersambung atau terhubung. Selanjutnya, kita dapat ping PCB dari PCA. Kita coba ping. Apakah sudah bisa? Nah, dapat dilihat dari PCA untuk melakukan ping ke PCB itu juga sudah berhasil. Nah, mungkin kita lanjut ke step yang ini. Switch 1 ke PCB. Switch 1 ping ke PCB. Exit. Exit.
Langsung kita ping. Nah, dapat dilihat juga dari switch 1 ke PCB itu sudah berhasil di ping juga. Nah, karena semua ping sudah berhasil, mungkin saya akan menjawab bagian reflection question di akhir video. Nah, karena tadi kita sudah menyelesaikan Cisco Packet Tracer-nya, di sini saya akan menjawab pertanyaan refleksi dari tugas akhir judul 2 praktikum jaringan komputer kali ini. Di sini ada pertanyaan pertama, yaitu jika antarmuka G0/0/1 menunjukkan status administratively down, perintah konfigurasi apa yang digunakan untuk mengaktifkan antarmuka tersebut? Nah, jika antarmuka tersebut menunjukkan status administratively down, konfigurasi yang dapat kita gunakan untuk mengaktifkan antarmuka tersebut itu dengan menggunakan no shutdown. Perintah no shutdown ini tuh digunain untuk mengaktifkan antarmuka yang sebelumnya dinonaktifkan secara administratif. Nah, tanpa perintah ini, antarmuka akan tetap berada dalam kondisi down dan tidak dapat mengirim atau menerima lalu lintas jaringan. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa yang akan terjadi jika antarmuka G0/0/1 pada router dikonfigurasikan dengan alamat IP 192.168.1.2 secara keliru? Nah, ini terjadi pada video saya sebelumnya, yang di mana jawabannya itu, jika antarmuka tersebut pada router dikonfigurasi dengan alamat IP 192.168.1.2, seperti pada video saya, maka PCA tidak akan dapat melakukan ping ke PCB. Nah, hal ini tuh terjadi karena PCA menggunakan 192.168.1.1 sebagai alamat default gateway-nya. Nah, namun alamat tersebut tidak digunakan oleh perangkat manapun di jaringan. Akibatnya, setiap paket yang dikirim PCA menuju jaringan lain, seperti 192.168.0 tepat PCB berada, tidak akan mencapai tujuan karena default gateway tidak dapat diakses. Nah, mungkin ini saja tugas akhir dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.